Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Bincang santai saya kali ini sangat istimewa juga karena saya akan berbincang dengan kolega saya yang sedang studi di Jepang. Beliau kemudian tinggal di kota Sendai ya, profesi Misagi yang dulu pernah tahun 2011 itu gempa tsunami yang besar. Langsung saja saya sapa Mas Eli Hendrik Sanjaya MSI. Selamat malam Mas. Mas Hendrik. Selamat malam. Assalamualaikum. 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 Gimana kabarnya? Baik ya? Sehat ya? Ya. Alhamdulillah baik. Ya. Sehat. Mas Eli Hendrik. Jaringan gimana? Alhamdulillah Ya. baik. Terima kasih berkenan bincang santai di channel saya. Gimana ini terkait dengan penanganan COVID-19 di Jepang? Mungkin bisa diceritakan seperti apa kondisinya? Monggo. Penanganan alhamdulillah di sini cukup baik sih Pak. Jadi hingga akhirnya di 3 minggu yang lalu awal Juni itu sudah sekolah anak sudah boleh bisa masuk, artinya sudah bisa normal, artinya meskipun apa ya, kalau di perkuliahan kan masih online, Oh gitu, tapi masih online ya? ya sepertinya akan digenapkan sampai semester ini berakhir gitu. Tapi kalau yang sekolah-sekolah anak udah normal masuk semua, ini minggu ketiga normal masuk. Oh gitu. Ya. Yang normal masuk apa? Tingkat apa saja itu? SD apa itu? Semacam SD, SMP dan SMA. Mulai TK sudah masuk semua normal. TK, SD, SMP sampai SMA sudah masuk semua. Awal Juni minggu pertama sih tidak penuh, tapi terus minggu kedua sudah mulai normal penuh seperti biasa. Kalau minggu pertama itu masih masuknya mungkin menghindari crowded ya. Jadi saat palingnya 2-3 jam kemudian pulang gitu. Tapi alhamdulillahnya di sini di Dokang itu di daycare-nya itu masih melayani. Jadi meskipun dulu waktu libur yang masih status emergency, ya, itu kan sekolah libur ya. Ya. Tetapi sekolah memfasilitasi bagi anak yang orang tuanya tidak di rumah, artinya yang kerjaannya tidak bisa ditinggalkan, maka masih diberikan fasilitas untuk pergi ke sekolah meskipun tidak ada pelajaran. Jadi sekolah nggak ada pelajaran, kemudian setelah itu ke daycare. Itu daycare-nya masih buka terus juga, alhamdulillah. Jadi saya juga masih bisa ke kampus, masih bisa kerja begitu. Oh ya. Kalau di Indonesia kan ada PSBB ya. Kalau di UK itu kan di London itu kan istilahnya lockdown. Nah, itu kalau di Jepang seperti apa? Di Jepang tidak sampai lockdown sih Pak. Jadi gitu ya? Masih jalan. Jadi kerja pun kalau yang kerjaannya tidak bisa online, tidak bisa dimonitor dari rumah, maka tetap boleh bekerja. Tapi di sini kan memang orangnya tertib. Jadi ketika ada aturan seperti misalkan A, B, C, D begitu ya semua mentaati. Jadi ketika level 1, level 2, level 3 apa yang harus dilakukan ya tetap semuanya tertib begitu, sehingga mungkin lebih mudah dikendalikan. Kemudian juga toko-toko tidak sampai tutup, jadi masih buka semua, termasuk minimarket, mall itu masih buka semua sih di sini. Meskipun saat itu keadaan emergensi, tetapi mungkin ada beberapa jalur transportasi yang kalau tidak salah Shinkansen waktu itu sempat di off kan, tapi tidak lama juga. Ya jadi alhamdulillah nggak sampai yang lockdown total sih. Jadi kalau total kan akhirnya kami nggak bisa kerja di lab gitu. Kebetulan seperti saya kan kerjaannya riset di lab eksperimen ya, jadi
Kalau misalkan di lockdown nggak bisa kerja. Oh gitu. Berarti sejak awal pandemi, memang di Jepang, terutama di kota Sendai, itu tidak ada apa semacam apa atau dilarang untuk keluar rumah itu tidak ada ya? Tetap bekerja di kantor dan seterusnya. Uh, bagi yang kerjaannya tidak bisa ditinggal, ya, Pak. Kayak administrasi pemerintahan gitu, itu masih masuk. Kemudian kayak bank gitu masuk. Kampus itu beberapa lab yang jadi waktu level 4 itu kan level 5 kan sampai lockdown itu. Nah, level 4 itu mulai 2, 3 sampai 4 itu bagi yang risetnya itu termasuk yang long term, yang jika risetnya itu dihentikan maka akan berdampak fatal, maka boleh masuk ke lab ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya ketika kerja di lab dibatasi mungkin dalam satu masa kerja itu mungkin hanya 2-3 orang untuk luasan berapa begitu, termasuk masuk kantornya luasan kantor berapa, maksimal 2 atau 3 orang. Jadi tapi yang kerjaan risetnya bisa dari rumah dimonitor itu Bisa. harus berhenti. Oh begitu. Oh berarti tapi seperti guru gitu ya itu anu ya tidak anu tidak masuk ya online tadi ya. Iya, kalau guru sih saya kurang tahu, tapi sepertinya di jadwal, Pak. Karena kan seperti saya bilang tadi, kayak di SD itu masih, SD ini, kelas 1 sampai kelas 3, itu boleh masuk ke sekolah kalau orang tuanya tidak bisa mengasuh. Oh begitu. Tapi kelas 4 sampai kelas 6, sampai ke jenjang lebih tinggi, SMP, SMA, itu libur di rumah total. Gitu. Oh begitu. Oh, Nah, pembelajarannya berarti daring ya, secara daring berarti online. dikasih tugas-tugas gitu aja ya. Oh gitu ya. Ya. Untuk penanganan ini apa? Tapi tetap protokol kesehatan tetap ya, misalnya seperti harus apa pakai masker dan seterusnya. Itu seperti apa kalau? Ya. Kalau itu sih sepertinya semua sama ya, jadi seluruh yang ikuti WHO lah ya. Jadi masker, kemudian hand sanitizer. Tapi kalau hand sanitizer sih saya rasa di Jepang sudah terbiasa dari dulu sih. Jadi belum ada COVID pun, belum ada coronavirus. Jadi di kampus itu di depan pintu biasanya ada hand sanitizer sudah. Oh begitu ya, di Jepang. Oh, Uh, kebiasaannya bang ya, kebiasaannya ya. Sebenarnya sudah biasa. Jadi di mall pun banyak yang sudah menyediakan sih sebelumnya. Yang saya tahu loh ya. Jadi Ya, ya. meskipun tidak semuanya, tapi sudah banyak ada yang menyediakan hand sanitizer itu sebelum coronavirus. Oh begitu. Jadi itu sudah biasa sih. Ya, ya. Nggak terlalu beda lah dengan sebelumnya. Ya, berarti transportasi umum itu tetap beroperasi ketika pandemi ya di sana? Tetap ya. Tetap ya. Oh, kereta Ya. api khususnya ya. Kayaknya mungkin yang saya kalau nggak salah ya, itu yang dulu yang Tokyo apa ya, jalur transportasi keluar masuk Tokyo sih kayaknya sepertinya sempat, karena Tokyo kan sempat banyak tuh ininya apa kasusnya. Kalau di kami di Miyagi ini satu provinsi dari sejak awal ada coronavirus sampai sekarang 64 pasien. Oh gitu, 64. Satu prefektur itu satu Provinsi ya. provinsi. Jadi termasuk sedikit kan segitu. Iya, 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 iya. Apa sebetulnya rahasianya apa sebetulnya itu ya? Penularannya tidak begitu besar. Itu berarti aspek apa yang menurut Mas Eli Hendrik yang menarik yang perlu kita pelajari gitu, kita tiru dari Jepang itu apa? Apa ya? Yang pertama mungkin karakter orang ya. Jadi kalau orang Jepang kan cenderung patuh sih kepada aturan. Oh gitu ya. Jadi ketika presidennya ngomong apa begitu ya, ngomong gitu ya ditaati. Ini level sekian harus seperti ini. Ini prefektur ini level sudah emergency, maka harus begini. Mereka semua mentaatinya. Mulai dari ya anak kecil sampai orang tua pun mentaatinya. Ya mungkin juga karena ini ya
sudah basicnya orang Jepang itu tertib. Ya, disiplin. Dan apa, mereka kan dari dulu kan termasuk apa ya, orang yang berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengganggu orang lain. Gitu ya. Nah, termasuk kan memakai masker atau hand sanitizer itu kan termasuk menjaga diri dan orang lain kan. Jadi saling menjaga begitu. Ini sudah menjadi kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan. Ya betul. Berarti kalau perkuliahan Mas Ali Hendri sendiri selama pandemi tetap berjalan normal atau bagaimana di kampus? Kalau saya kan sudah tidak ada perkuliahan kelas ya, jadi tidak terlalu terdampak. Kalau yang ada kelas sih online, ya seperti kalau di sini pakai Google Meet atau Zoom gitu kan, sama saja. Oh, gitu. Kalau saya kan kebetulan sudah tahun terakhir, jadi riset masih jalan terus. Apalagi kan, jadi yang master dan doktor itu yang tadi saya bilang, kalau risetnya long term maka masih boleh masuk kampus. Oh, begitu ya. Kalau yang S1 itu total udah nggak boleh masuk. Oh, begitu. Ya, total nggak. Berarti perkuliahannya ya apa online ya, sistem online berarti perkuliahannya kan? Ya. Nah, ini Mas Hendrik, kalau kita lihat fenomena di Indonesia kan memang apa partisipasi masyarakat kan besar gitu kan. Apa gotong royong bantu orang, kemudian apa menjaga lingkungan masing-masing, bahkan ada portal untuk menjaga itu, kemudian gotong royong lah ada menyemprot apa disinfektan di masing-masing apa gang-gang rumah-rumah itu. Nah, kalau di Jepang fenomena ini ada nggak kira-kira seperti di Indonesia itu? Sepertinya tidak ada, Pak. Jadi ada ya? Ya mungkin karena sudah aware dengan diri sendiri dan lingkungannya, jadi sudah terbiasa menjaga diri dan lingkungan, termasuk contoh sederhananya kan kapan ya, hari Minggu kemarin lah kami kan dengan anak saya dengan ngajak anak main ke sungai gitu, kemudian pulang, jalan-jalan pulang itu di jalan itu ada tuh orang ngambil sampah begitu ya. Oh, begitu ya, memungut sampah. Iya, ngambil sampah, bukan petugas sampah. Jadi ketika ada sampah sedikit, ada menutupin apa ya, saluran air. Nah, itu dia diambil. Itu artinya kan dia dengan sangat sadar bahwa kita harus menjaga lingkungan begitu kan. Jika tidak perlu ada orang tertentu, bertugas tentu yang harus menjaga kita gitu. Termasuk yang tadi yang gotong royong atau apapun. Di Indonesia kan itu muncul karena banyak yang tidak sadar, sehingga perlu sukarelawan untuk menyadarkan itu. Oh, gitu ya. Nah, berarti tadi selama pandemi itu toko-toko tetap buka semua ya? Toko-toko tetap buka, alhamdulillah tetap buka. Biasa. Berarti iya. Tapi tetap mungkin ada protokol kesehatan, misalnya harus tadi jaga jarak selain masker dan sebagainya. Itu ada. Oh, iya. Nah, ada. Itu betul. Ada ya. Itu termasuk contohnya ini apa? Antri ke kasir, apa itu ada batasnya, ada sebenarnya biasanya kan ada tanda kaki itu kan, kaki antrian itu. Nah, itu ada jarak ya mungkin sekitar berapa ya? 2 meteran gitulah. Gitu ya. Kemudian di kasir dikasih apa? Semacam tabir plastik gitu. Ada tabir. Ada kemudian kasirnya sendiri juga ya udah pakai apa? Tutup itu ya. Face shield, masker, kemudian sarung tangan, ya gitu. Sudah ya. Kita semua juga pakai masker gitu. Oh, gitu ya. Nah, kalau ini Mas, apa tadi? Kalau semacam apa? Pasar tradisional itu ada di Jepang ya? Ada. Di kota kami itu yang saya tahu itu ada satu. Jadi di pusat kota itu ada satu. Hanya itu yang saya tahu. Pasar tradisional itu pun kecil, Pak. Sangat kecil. Mungkin kalau di kita level apa ya? Pasar desa kali ya. Kecil tapi gambarannya tidak ya seperti apa pasar tradisional di tempat kita itu enggak ya? Di Indonesia enggak ya? Mungkin agak bersih dan seterusnya ya mungkin ya, teratur, tertata gitu. Iya. Lebih bersih tapi juga apa ya? Malah menurut saya pasar itu tidak seperti apa ya? Karena mungkin kecil ya, saking kecilnya
nggak yang dibangun khusus misalkan satu bangunan untuk pasar gitu. Iya, iya, iya. Itu masih ada yang di jalan di apa ya, jalan kecil gitu. Ya mungkin karena nggak banyak sih Pak yang ke pasar. Rata-rata kan belanjanya biasanya kan habis pulang kerja begitu, itu ya ke apa supermarket gitu kan. Yang ke pasar mungkin kebanyakan yang apa ya, orang-orang tua kali ya. Saya juga pernah sih dulu karena apa ya pengen tahu, kemudian ya emang harganya lebih murah sih Pak. Oh Jadi gitu ya, lebih murah. terutama ikan gitu lebih murah. Oh, berarti selama ini Mas Elihendrik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya berarti tidak ke pasar tradisional ya, tapi apa semacam toko seperti apa Market gitu ya. Kalau di Indonesia kan begitu. Ada sih Pak, ada toko apa ya? Ya toko kecil sih, bukan supermarket juga yang dekat-dekat sini ada, jadi tidak harus ke supermarket. Oh begitu ya. Ada toko kecil, ada 2 sih langganan kami itu biasanya ke orang-orang ya sekitar sini, orang-orang internasional gitu yang belanja sayur, buah itu ada dua yang dekat sini. Yang Nah, bukan supermarket. bukan. Nah, ada nggak fenomena apa memborong ya, panic buyer seperti kita temukan? Ada nggak? Panik buying gitu Ya, ya? ada nggak panic buyingnya? Ada nggak? Sempat beberapa kali Pak, tapi yang habis cuma apa? Tisu kan biasanya. Oh tisu. Tisu, hand sanitizer, Oh gitu ya. sabun cuci tangan. Di Nah, awal-awal ya, awal-awal itu ya. iya. Termasuk kalau hand sanitizer itu agak lama sih, itu agak vakum gitu. Cuman kami ya nyari apa ya, masih kadang bisa di online gitu. Masker juga sama Pak, jadi sempat sulit juga. Cuman kalau kami kan seperti saya kan setiap hari ke lab. Jadi lab kan ada. Jadi masih alhamdulillah masih aman. Jadi bukan memborong sembako ya, bukan ya? Kalau sembako tidak sampai habis, malah tisu yang Malah dulu tisu. sempat tisu, sabun cuci tangan, sama hand sanitizer. Karena kalau di beberapa negara kan memang itu memborong sembako. Gitu. Betul ya. Nah, Mereka takut. Gimana? Sepertinya kayak tisu, jadi yang diborong itu biasanya yang produk-produk yang katanya yang tidak diproduksi di Jepang. Oh begitu ya? Yang dari luar. Khawatirnya kan terus nggak masuk gitu ya Pak ya. Nah, padahal kayak tisu gitu sebetulnya diproduksi di Jepang kebanyakan. Jadi ya mungkin orang salah sangka aja, takut aja duluan. Ya, berarti sekarang ini itu sudah masuk apa normal kembali berarti sebetulnya ya Jepang? Iya, apa ya, level emergensinya udah dicabut. Dicabut ya. Tetapi untuk orang asing yang masuk ke Jepang itu masih dibatasi. Jadi masih belum boleh. Kayak Indonesia belum boleh ke Jepang. Oh begitu ya, belum Jadi boleh. termasuk mahasiswa Indonesia, teman-teman kami yang pulang ke Indonesia kemarin, kemudian waktu mau balik ke sini sudah nggak boleh kan. Nah ini sampai akhir Juni masih belum boleh. Nggak tahu nanti sampai kapan baru dibukanya kembali Jepang. Tapi yang jelas hingga sekarang belum boleh balik. Ya kemarin untungnya saya batalkan Mbak. Saya ada rencana pertengahan Maret itu mau pulang ngantar anak kan. Nah terus waktu itu bingung juga. Nah, pada akhirnya saya batalkan, nggak jadi pulang. Jadi tiketnya ya saya cancel, nggak jadi pulang. Nah, ternyata ya alhamdulillah seandainya jadi pulang saya nggak bisa balik ke sini, nggak bisa lulus ya. Ya. Semester terakhir Alhamdulillah. kan? Semester terakhir sekarang ya? Kenapa? Semester terakhir sekarang ya? Iya, insya Allah. Ya, berarti sebetulnya di sana sanksi hukumnya itu sangat tegas ya? Di aturan Jepang sangat tegas ketika melanggar begitu. Alhamdulillah di sini nggak tahu ya. Kayak kan memang ya dengar ya kayak yang barusan teman kita yang di Malaysia bilang begitu kan. Kemudian di Eropa juga banyak kasus yang akan didenda begitu ya. Di sini saya malah nggak mendengar itu. Oh, nggak pernah. Jadi ya mungkin tadi sadaran masyarakatnya ya. Masyarakatnya itu percaya pemerintah juga percaya masyarakat.
Jadi itu sangat apa ya, akhirnya mudah sih untuk mengendalikan. Mengendalikannya. Ya. Berarti memang di Jepang keluar masuk Jepang ditutup kan begitu ya, sehingga untuk melakukan itu ya. Sehingga kecuali yang kita mau keluar, mau pulang ke negara kita, itu boleh. Boleh ya. Cuman kembali lagi itu mungkin agak susah gitu ya. Itu kembali ke sini belum boleh sampai nanti nggak tahu dibuka kapan ini. Ya. Ini di Jepang lagi musim apa ini, Mas Ali? Musim panas, Pak. Oh, musim panas ya? Oh, ya. Baru mulai musim panas ya. Mulai musim panas. 3 hari yang lalu lah. Ya. Saya kira apa sebagai penutup, apa kira-kira Mas Ali Henry pesan bagi warga negara Indonesia untuk menangani COVID ini, belajar dari Jepang, kira-kira apa? Kalau buat Indonesia, ya kita menyadari Pak ya. Jadi orang Indonesia kan sangat beragam tuh ya. Beragam budaya, beragam level pendidikannya, pengetahuan, sehingga memahami kasus pandemi COVID ini kan juga akan berbeda, sehingga kita tidak bisa lah membanding-bandingkan dengan negara lain yang apalagi lebih maju seperti Jepang gitu, yang di tingkat pendidikan dan kesadarannya lebih tinggi. Cuman ya bagi yang belum menyadarinya atau belum, sebetulnya mereka karena tidak tahu sih ya menurut saya. Jadi karena tidak tahu apa sih coronavirus itu, kemudian karakternya seperti apa, penyebarannya, bahayanya seperti apa. Nah, itu mungkin yang kurang paham, sehingga mereka tidak terlalu aware. Selain itu juga kondisi ekonomi sih, Pak. Kalau kayak Jepang kan mungkin pada banyak yang tahu ya, sudah tahu mungkin ya. Jadi Jepang itu ada bantuan dari pemerintah. Oh gitu, ada bantuan pemerintah ya? Per kepala itu 100.000 yen. Tapi hanya sekali. 100.000 yen itu per bulan? Hanya sekali, Pak. Oh, sekali. Berapa? Kalau dikuruskan Indonesia berapa sekarang? Rupiahkan mungkin 13 juta kali ya. Itu selama pandemi, awal-awal pandemi? Enggak, ini malah baru kemarin kita baru ngisi data, baru dikirim. Mungkin cairnya ya seminggu, 2 minggu atau 3 minggu lagi, sampai kayaknya sampai Agustus itu terakhir pengumpulan biodata sih. Itu dalam konteks apa itu? Pemberian bantuan ke warga itu dalam konteks apa itu? Apa ya ini bantuan ini? konteks karena pandemi ini. Jadi baik yang terdampak maupun enggak, semuanya dikasih. Yang terdampak itu malah bisa yang ngajukan. Kayak kami kemarin di kampus, bagi yang terdampak ekonominya karena kasus pandemi ini, bisa mengajukan bantuan jadi ke kampus. Oh begitu ya? Iya, jadi misalkan ada teman-teman yang bekerja part-time gitu kan, kemudian karena kasus pandemi ini, dia diberhentikan atau tutup gitu kan, sementara misalkan memang ada beberapa, terutama yang kafe-kafe makanan yang beberapa harus tutup. Oh begitu. Nah, itu yang terdampak, dia bisa mengajukan bantuan ke kampus. Itu pengajuan atau perlu semacam ada petugas yang datang, atau secara online itu pengajuannya itu? Gimana itu? Online aja, kita dikirim ke email masing-masing semua mahasiswa. Nah, nanti yang merasa terdampak, ya tinggal kirim balik aja, ngisi form aja. Oh begitu? Sangat mudah sih, Pak. Tidak harus survei macam-macam. Tidak harus survei ya? Oh. Ya. Termasuk warga juga begitu ya? Warga juga begitu? Yang tadi yang saya ceritakan yang kampus, Pak. Kampus ya? Kalau yang warga, saya kurang tahu ngajukan yang bantuan itu yang seperti apa. Tapi kalau yang 100.000 yen itu kan semuanya dapat per kepala, termasuk bayi baru lahir pun dapatnya. Oh gitu, artinya bayi baru lahir masyarakat situ ya, di kota. Iya. Kota Sunda. Iya betul. Oh. Baik asing maupun
pribumi dapat semua, Pak. Jadi yang asing pun asal di sini, tinggal di sini, punya resident card. Iya. Kemarin apa lagi ya? Pokoknya yang sedang di sini terdampak begitu Ya. bisa dapat. Per kepala. Berarti Pak Sally Hendri kalau misalnya 3 orang berarti tiga kepala hitungannya gitu ya, 100 yen. Gitu ya. Saya di sini 2 orang sama anak saya ya dapat 2. Oh gitu ya. Ada teman saya yang 5 orang, anaknya 3 ya dapat 5. Oh gitu ya. Oh. Iya. Yang dari kampus. Luar biasa ya. Bukan dari kampus, itu dari pemerintah. Dari pemerintah. Oh, yang Mas Iya, Alex tadi itu dari pemerintah, bukan dari kampus itu ya? Bukan dari pemerintah. Oh, cuman formnya melalui kampus gitu ya? Oh enggak, ya, dari pemerintah juga. Jadi kami dikirimin formulir ke rumah masing-masing, kemudian dikirim balik gitu. Oh, kalau yang kampus tadi itu lewat email, itu beda kasus. Beda kasus. Menarik berarti ya. Apa yang terdampak tadi selain kafe apa Mas tadi yang terdampak yang penting? Kafe. Yang penjual apa? Kayaknya kalau yang bisnis yang lain tidak sih, Pak. Kalau pasar yang tradisional itu sepertinya sempat tutup. Tapi kalau yang mall kayaknya enggak, Pak, tetap tapi ya? sih saya nggak jalan-jalan sih waktu apa masih emergency itu. Nggak sempat juga karena juga pas lagi sibuk juga. Jadi selama emergency itu bulan apa? Bulan puasa itu ya? Bulan puasa? Apa sebelum? Bulan Maret kalau nggak salah. Maret ya, ya. Akhir Maret, Mbak. Minggu keempat Maret. Berarti belum puasa. Berarti selama puasa kalau tempat ibadah tetap berjalan ya ibadah? Iya, tetap berjalan. Tutup. Oh tutup. Oh gitu ya. Jadi kegiatan sebetulnya kalau himbauan dari pemerintah Jepang sih sampai sekarang mestinya belum boleh. Jadi gitu ya. Termasuk dari kedutaan besar Indonesia juga menghimbau tidak boleh dulu. Oh gitu. Cuman sudah 2 minggu ini sejak dilepas emergency, itu di masjid di sini sudah 2 kali sholat Jumat. Oh begitu. Oh, tapi dengan ya menggunakan protokol kesehatan tetap jaga jarak begitu atau gimana? Itu yang sulit kontrolnya, Pak, karena yang masuk kan bukan orang Jepang. Oh, bukan orang Jepang. Artinya orang Islamnya kan di sini ya, dari beberapa negara. Oh ya. Tapi shopnya apa? Sehingga, apa shopnya atau rapat atau berjarak, Mas Hendri? Saya kebetulan termasuk yang mengikuti himbauan dari Jepang. Jadi saya belum datang dulu. Oh. Karena menjaga protokol kesehatan ya. Iya. Ya, saya kira itu Mas Hendri. Terima kasih berkenan di santai di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kuliahnya selesai, risetnya. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.